27 November 2023. Mungkin ada yang salah menafsirkan, mungkin juga dari saya tidak tahu dari Bawaslu RI seperti apa. Pertama adalah surat edaran tersebut adalah untuk menghimbau peserta pemilu agar berhati-hati, bukan kemudian melarang pemasangan alat peraga sosialisasi. Ya, bukan alat peraga kampanye ya, alat peraga sosialisasi. Jadi ada dari teman-teman itu sudah menurunkan alat peraga sosialisasi. Ada yang sudah menurunkan, ada yang ingin menurunkan. Tolong hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut ditanyakan langsung kepada kami di tingkat pusat, ya, sehingga tidak ada lagi kemudian salah penafsiran teman-teman. Kalau kita lihat, pertama saya sudah ungkapkan berkali-kali, kampanye itu 3 unsur. Pertama ada peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk. Kedua, ada upaya untuk meyakinkan. Ketiga, ada menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri. Ya. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah ketiga-tiganya ada. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, ataupun pembatasan yang kita sepakati dengan KPU Republik Indonesia, tidak ada unsur meyakinkan, maka diperbolehkan untuk melakukan alat peraga, pemasangan alat peraga sosialisasi. Pemasangan alat peraga sosialisasi. Ya. Boleh nggak pertemuan terbatas? Silahkan. Pertemuan ya, pertemuan internal silahkan, pertemuan silahkan. Ya, ada yang kemudian minta izin untuk senam di kantornya. Boleh apa enggak? Ya boleh. Senam di kantor DPC boleh. Kemudian Bapak Ibu ada yang melarang. Informasi kepada kami, Bapak Ibu ada yang melarang. Itu tidak benar pengertian bahwa di kantor DPC saja pemasangan alat peraga boleh, bendera boleh, dan lain boleh. Masa buat kegiatan tidak boleh di kantor DPC? Ya, DPC ataupun DPW Bapak Ibu peserta pemilu yang ada. Ataupun nanti setelah penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden, maka hal itu juga berlaku sampai dengan 27 November 2023. Ya, sampai dengan 27 November 2023. Nah, Bapak Ibu, yang dilarang adalah alat peraga kampanye. Ya, alat peraga kampanye, bukan alat peraga sosialisasi. Bapak Ibu juga tentu tahu ada surat dari KPU kepada Panglima TNI dan Kapolri, yang itu juga salah satunya menyebut alat peraga sosialisasi, ya. Jadi Bapak Ibu, hal tersebut diperbolehkan sampai 27 November 2023. Bukan kemudian 4 sampai dengan 27 diturunkan. Ya. Yang diturunkan alat peraga kampanye. Apa itu alat peraga kampanye? Misalnya ada tanda mencoblos, itu tidak boleh. Ada tanda paku di nomornya, itu tidak boleh. Ya. Ada ajakan, pilihlah saya, itu tidak boleh. Ya. Ada contreng pada nomor urut dan gambar partai politik yang bersangkutan, itu tidak boleh. Itu termasuk upaya meyakinkan. Contoh-contohnya demikian. Dan di lapangannya Bapak Ibu pasti punya perspektif tentang itu. Dan saya yakinkan kepada Bapak Ibu, tolong mengikuti surat himbauan yang ada. Ya. Kenapa kemudian ada 4 sampai 27 itu ditekankan? Karena biasanya setelah penetapan DCT sudah mulai ada yang mencoba-coba kampanye. Itu maksudnya supaya tidak boleh Bapak Ibu. Ya, yang tidak boleh kampanyenya, bukan sosialisasinya, ya. Yang penting tidak ada ajakan meyakinkan, ajakan memilih, dan lain-lain. Itu yang paling penting kita lakukan pada saat ini sampai dengan 27 November 2023, Bapak Ibu. Jadi, kami harapkan Bapak Ibu bekerja dengan itu. Ya. Oke.
Ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah pesertanya berapa nih, saya lupa nih. Pesertanya berapa, Bu? Alhamdulillah peserta 602. Berarti dari 1000 undangan sudah dengan waktu kecepatan seperti ini sudah ada 600 orang, 60% dengan kecepatan ini. Kita anggap Bapak Ibu masih termasuk awas dalam penyelenggaraan pengawasan tahapan pada saat ini. Ya Bapak Ibu, teman-teman semua, dapat kami sampaikan hal itu terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu, pertama tolong awasi pertama distribusi logistik atau awasi pengadaan logistik yang ada. Ini yang sedang dilakukan oleh KPU. Kotak suara itu sudah mulai, dan Bapak Ibu sudah ada yang mengawasi seperti ini. Dan sudah ada yang minta izin misalnya mengawasi pabrik A di wilayah kabupaten lain, di wilayah provinsi lain, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sepanjang izin kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu dari Provinsi ke Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Untuk Provinsi ke Ketua Bawaslu RI, untuk Kabupaten Kota kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Ya. Hal itu Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, kalau ada undangan dari Bawaslu RI, ya, Bawaslu RI, maka Bapak Ibu wajib untuk hadir, kecuali sakit, kecuali tanda tangan NPHD, ya. Tidak boleh diwakilkan. Kalau yang undang ketua yang datang. Tidak ada alasan lagi kemudian takut terbang, ya, takut naik pesawat, ketua diwakilkan. Itu ada tuh alasan itu. Ya, tolong Bapak Ibu yang takut naik pesawat mulai berani naik pesawat. Khususnya para ketua ini, ada informasi demikian. Tidak boleh diwakilkan kecuali memang sakit, tanda tangan NPHD ataupun hal yang sangat penting lainnya. Ya. Kalau seandainya ada supervisi dengan undangan Bawaslu RI, mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah undangan Bawaslu RI. Saya tidak mau lagi Bapak Ibu supervisi di kabupaten kota tertentu atau panwas kecamatan tertentu atau kecamatan tertentu tapi tidak hadir kegiatan Bawaslu RI. Ya. Itu para ketua ya. Para ketua yang hadir di sini, tolong ketika diundang ketua, maka yang wajib hadir ketua. Diundang Kodim PP, wajib hadir Kodim PP. Kecuali tadi sakit, NPHD, atau ada pelanggaran administrasi, atau ada penyelesaian sengketa proses. Yang Bapak Ibu harus ada mayoritas 3 orang untuk 5 orang komisioner, 2 orang untuk 3 orang komisioner. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa melakukan rapat ini, dan ini akan kita biasakan dalam beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu, terakhir ada undangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Surat untuk Bapak Ibu para ketua, ya, sudah dilayangkan. Dari kami hari ini sudah ke Bapak Ibu semua tanggal 3 ini. Ya, sudah di-approve untuk Bapak Ibu hadir dalam acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanggal 8 November 2023. Bapak Ibu persiapkan diri, dan jangan lupa jika ada sengketa, maka sengketa proses ya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu persiapkan. Berarti yang diundang Bapak Ibu 2, untuk kabupaten kota berarti stay 2.
stay 2 diundang 1 yang 3 komisioner. Berarti untuk yang 5 yang wajib di kantor untuk menyelenggarakan sengketa proses 3 orang, ataupun adjudikasi pelanggaran administrasi 2 orang, itu bisa tugas di luar. Tolong para ketua mengamati jalur ya SPPD teman-teman yang ada. Para ketua, surat tugas yang dibuat oleh para ketua, Bapak Ibu harus lihat sehingga kemudian tidak tabrakan satu sama lain. Tugas para ketua demikian. Jadi terakhir ini kami minta kepada Bapak Ibu semua, para ketua untuk hadir di acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan itu dibiayai oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah hadir 600 orang dan juga sudah ada yang saya masih lihat di beberapa orang sini. Tenang aja kami matikan agar tidak ada kemudian feedback dari Bapak Ibu semua sehingga membuat ramai Zoom kali ini. Sekian briefing kali ini Bapak Ibu, tanggal 3 November 2023, 15 menit cukup untuk meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa tugas Bapak Ibu sepanjang 4 sampai 20 November adalah memperhatikan alat peraga sosialisasi yang tidak menjurus kepada kampanye. Ya. Nanti bisa dilanjutkan di ruang Ketua Bawaslu, Zoom Ketua Bawaslu, mohon maaf, WA grup Ketua Bawaslu, dan juga WA grup Kordif PP. Ya. Silakan nanti yang tanya-tanya kampanye, tadi ada beberapa orang yang tanya kampanye, nanti saja. Nanti kita persiapkan, makanya minggu depan Bapak Ibu, kami akan undang lagi Bapak Ibu dalam Zoom yang akan kita mulai. Mungkin per minggu bisa 2 kali atau lebih dari 2 kali untuk mengingatkan tugas Bapak Ibu semua menghadapi pertama penetapan DCT sudah, kemudian penetapan calon presiden, pengawasan tahapan sosialisasi, dan juga persiapan kampanye. Dan terakhir, untuk media elektronik tidak diperkenankan, misalnya radio, televisi, tidak diperkenankan untuk melakukan sosialisasi. Ya. Baik dalam bentuk apapun juga, peserta pemilu, baik dalam bentuk mars dan kawan-kawan, penyampaian lagu dan kawan-kawan dari peserta pemilu tidak diperkenankan. Ya. Demikian Bapak Ibu, semoga jelas untuk Bapak Ibu semua. Semoga tetap sehat. Ada yang sudah di rumah, ada yang masih di kantor. Saya harapkan tetap sehat semua. Segera pulang jika waktunya pulang. Jika belum pulang, tetap sehat dan tidak aneh-aneh Bapak Ibu semua. Ya, awasi seluruh proses yang ada di lembaga kita. Bapak Ibu Ketua Penanggung Jawab Organisasi di Badan Pengawas Pemilu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Ya. Karena saya sendiri di sini, di kantor ini sendiri, komisionernya, para staf juga ada yang sudah pulang, ada yang belum pulang. Jadi kita cukupkan sekian, dan ini untuk menambah pengertian tentang surat imbauan partai politik yang kemarin. Ya, tidak ada lagi kemudian tafsiran-tafsiran di luar itu. Di luar bahwa ada peraga sosialisasi turunkan tidak diperkenankan. Alat peraga sosialisasi tetap dipasang. Ya. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Selamat bertugas dan selamat berjuang untuk menegakkan demokrasi Indonesia. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, om santi santi om. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Bapak Ibu.